Mas Anies Baswedan mengkritik pemerintahan Jokowi. Sebetulnya itu boleh saja dalam alam demokrasi. Tapi Mas Sekjen Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, langsung berbalik menyerang Mas Anies Baswedan. Sebenarnya bagaimana yang terjadi di negeri ini? Kok pantun berbalas pantun tetapi tidak membangun demokrasi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakbenaran. Mengkritik itu diperbolehkan. Siapapun, selama ada sesuatu yang bisa ditampilkan, merupakan pengejauhan tahan dari demokrasi sebagai simbol check and balancing. Hanya kadang-kadang ada yang tidak terima dan pembalas yang dengan cara yang berbeda. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas bagaimana yang terjadi antara kritikan Mas Anies Baswedan dengan elit PDI Perjuangan. Pertama kita baca di Detik. Hasto PDIP beri balasan pedas ke Anies yang sindir lari-lari untuk difoto. Sebenarnya apa sih kok lari-lari untuk difoto ini? Kritiknya bagaimana? Ini kan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengungkit soal aksi lari-lari hanya untuk difoto. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan balasan pedas terhadap Anies. Kritik tentu hal-hal yang bebas disampaikan dalam sistem demokrasi kita, kata Mas Hasto di DPP. Hasto mengatakan pemimpin yang harus mengenal seluruh aspek dalam masyarakat. Dia menyebut PDIP menganut budaya kepemimpinan yang mengakar ke masyarakat. Kemudian dibalas, politik itu bla 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 bla. Nanti kita lanjutkan. Kemudian kita lihat di Kompas. Hasto balas Anies soal tokoh jogging dan selfie, sindir soal politik identitas. Ini sesuatu. Kritiknya tentang foto-foto, hanya maksudnya jogging untuk selfie saja, tapi di politik identitas. Kemudian kita lihat di CNN Indonesia, tangkis kritik Anies CS Faldo klaim kepuasan rakyat ke Jokowi tinggi. Ini dari Istana. Kemudian dari CNN Indonesia juga deretan kritik Anies Baswedan ke pemerintahan Jokowi. Nah, ini beberapa kritikan. Dan terakhir kita baca di gramnya PDIP saat Anies Baswedan bandingkan pembangunan era SBY dan Jokowi. Kalian memilih yang mana? Tadi ya, yang langsung dibalas oleh PDI, maksudnya yang ada di CNN Indonesia atau di Kompas saja. Hasto balas Anies soal tokoh jogging dan selfie, sindir soal politik identitas. Kompas Jakarta, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto angkat bicara menanggapi pernyataan Anies Baswedan terhadap sosok yang kerap lari-lari untuk kemudian kegiatannya diunggah di media sosial. Tanpa menyebut sosok yang dimaksud, Anies mengungkapkan hal itu saat menyampaikan pidato di depan relawannya di tenis indoor Senayan Minggu kemarin. Diketahui salah satu sosok calon presiden dan calon wakil presiden yang gemar olahraga dan mengunggah kegiatannya di media sosial adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menurut Hasto, kegemaran Ganjar bakal capres PDIP untuk jogging atau jalan sehat merupakan cerminan sosok calon pemimpin yang baik dan mengakar ke bawah. Ya, dijawab saja, politik itu kan harus mengenal seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana seluruh kulturnya, kehidupan, bagaimana mata pencarian, aspirasi, dan selanjutnya. Itu dijawab Mas Hasto. Ia tak ingin ambil pusing dengan kritik yang disampaikan oleh bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu.
ia justru menyinggung soal politik identitas. Kok nyambungnya politik identitas ya? Menurut Hasto, politik identitas tidak akan dibawa oleh bakal capres yang diusung PDI Perjuangan. Pada saat yang sama, PDIP juga tidak membawa politik identitas di dalam melahirkan calon pemimpin. Menurutnya, kultur kepemimpinan di PDIP adalah sosok yang mengakar ke bawah, bukan pada politik identitas. Ini maksudnya apa politik identitas itu? Kultur kepemimpinan yang dianggap PDIP adalah kultur kepemimpinan yang berakar ke bawah, bukan berakar ke elit, apalagi berakar pada politik identitas. Itu bukan PDI Perjuangan. Kok politik identitas? Nanti kita bahas. Sindiran Anies. Sebagai informasi sebelumnya, Anies Baswedan menyindir tokoh politik yang kerap lari-lari memposting fotonya di media sosial. Hal ini dia singgung di acara temu kebanggaan relawan Anies Baswedan di lapangan tenis indoor Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta pada Minggu. Saya ngobrol dan masyarakat, saya dengar cerita mereka dan saya nemui mereka. Bukan untuk selfie dan posting foto di pagi hari ini, bukan. Sebetulnya nggak ngeritik langsung ya, tapi kok kemudian ada yang tersinggung. Saya bukan lari-lari untuk posting foto, saya yang mendengarkan suara mereka, ungkap Anies. Ia mengklaim sering turun ke bawah untuk menyerap aspirasi dan keluh kesah masyarakat. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya datang sendirian, masuk ke sebuah warung. Tahu-tahu yang punya warung liatin saya, seolah bergumam. Ia seperti kenal tanpa tanya, tapi siapa ya? Ia mengklaim banyak mengobrol dengan mereka, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin pendidikan anaknya terjamin agar masa depan cerah menanti mereka. Begitu pula dengan seorang petani yang mengeluh mahalnya harga pupuk karena sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Ngeri kan? Kalau itu yang foto-foto dan selfie. Kalau yang terkait dengan deretan kritik Anies Baswedan ke pemerintahan Jokowi, bagaimana yang sebenarnya ini di dalamnya? Ini dalam milad PKS ke-21 Istora Senayan, ini agak sama ya. Jalan gratis era SBY vs era Jokowi. Jadi dibandingkan pada waktu SBY, maksudnya jalan gratis era SBY dan era Jokowi. Anies mempermasalahkan pembangunan jalan tak berbayar di era Jokowi. Menurutnya jalan tak berbayar yang dibangun di era Jokowi tak sebanyak era SBY. Anies menyebut ada pembangunan 1.600 km jalan tol dan 19.000 km jalan tak berbayar di zaman Jokowi. Dia menyebut pembangunan di zaman SBY 20 kali lipat dibanding capaian itu. Wow, 20 kali lipat. Bandingan dengan zaman SBY dan zaman Pak Jokowi adalah yang tak terbayar. Pak SBY jalan yang tak terbayar adalah 144.000 km atau 7,5 kali lipat. Dibanding jalan nasional pemerintahan ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11.000 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang. Oh, ini yang dikritiknya dan kemudian membuat marah. Rangkap jabatan. Dia menyindir pejabat politik di era Jokowi yang merangkap pengusaha. Menurutnya hal tersebut terjadi jika institusi politik bersifat inklusif. Keberpihakan pada investor. Oh, kritiknya banyak ya. Mafia di mana-mana. Oh, ini kritik. Institusi negara pemeras. Oh, apa maksudnya? Dia menyindir tindakan memeras oleh institusi negara. Dia berkata ada upaya menyingkirkan terhadap lawan politik melalui institusi negara. Oh, ini membahayakan gitu. KKN merebak. Banyak kritiknya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sebetulnya ada dua tema ya yang menjadi kritik dari Mas Anies Baswedan dan seharusnya dibedakan.
maksudnya jadi dua konten yang berbeda. Tetapi coba kita yang pertama foto dan selfie, dan kemudian dilawan dengan politik identitas. Menurut analisis saya, pertama, bahwa mengkritik itu dalam alam demokrasi itu boleh-boleh saja. Tidak ada orang yang kebal kritik, tidak ada orang yang seharusnya marah ketika dikritik. Tapi bahwa kritikan itu adalah tanda sayang, simbol bahwa terjadi check and balancing. Itu substansi demokrasi. Sehingga ketika ada kritikan dan selanjutnya tersinggung, maka itu mungkinkah itu ada benarnya? Atau mungkinkah bolehlah orang curiga, oh, ada sesuatu di belakang itu. Tetapi kalau tidak marah, ya welcome untuk perbaikan. Jadi sebetulnya kritik itu bukan sesuatu bukan sesuatu yang harus dijauhi. Dalam negara demokrasi itu wajar. Kemudian yang kedua, terkait foto dan selfie, yang mau lari-lari foto dan selfie. Sebetulnya itu adalah hak seseorang Foto diunggah, selfie diunggah di media sosial, di berbagai kegiatan, itu adalah hak-hak yang biasa. Meskipun di sini keberadaan Mas Anies Baswedan tidak menyebut seorang nama, hanya dia menyebut seseorang yang suka lari-lari foto dan selfie. Berbeda dengan dirinya katanya yang banyak berkunjung ke masyarakat, mendengar suara aspirasi masyarakat, tetapi tidak diunggah karena memang tidak membawa tim kamera. Dan itu adalah sebuah kritikan. Jadi kalau menurut saya, foto dan selfie itu hak, bahwa kritikan itu juga boleh. Sehingga yang bermasalah adalah tidak ada yang bermasalah, semuanya berjalan masing-masing. Tetapi bahwa apakah kritikan itu substansial, itu selanjutnya satu dengan lainnya memahami yang berbeda. Bahkan kalau ada yang tergerak kritik dan marah, bisa-bisa itu pertanda ada sesuatu. Tapi kalau tidak, kemudian untuk perbaikan. Analisa yang ketiga, ketika mengkritik dan dikembalikan dengan tema politik identitas, ini kan tidak, menurut saya tidak searah Jadi kalau ngomong politik identitas, siapa sih yang tidak politik identitas? Taruhlah saya, kalian beragama Muslim, Kristen, maksudnya Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Bagaimanapun kan agama-agama itu tidak akan pernah hilang dari identitas kita. Begitu juga terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi gak mungkin budaya suku bangsa, tidak mungkin saya Jawa, saya Batak, saya Bugis, itu tidak mungkin lepas dari kita. Itu adalah identitas yang perlu dikembangkan, dan kalau ditampilkan itu juga tidak ada masalah. Karena apa? Pengen menampilkan terbaik. Kalau misalkan ada yang lebih baik daripada orang Jawa, taruhlah misalkan orang Makassar, Bugis, dan dia layak, maka Pak Yusuf Kala bisa menjadi wakil presiden. Mengapa? Maksudnya orang-orang yang bukan Jawa itu sementara ini agak sulit menjadi misalkan elit yang ada di negeri. Sebetulnya juga tidak. Selama seseorang itu mempunyai kualitas dan bisa menampilkan sesuatu seperti Presiden Habibie, beliau bisa menjadi presiden. Karena apa? Berkualitas. Jadi sebetulnya identitas itu nggak masalah, apalagi misalkan tentang politik Siapa sih politik kita yang tanpa politik identitas? Partai-partai yang berbasis agama itu kan menampilkan identitas, misalkan P3 beridentitas, PAN pada awalnya beridentitas, dan PKB beridentitas. Jadi tidak masalah sebetulnya beridentitas itu. Kalau kita hubungkan dengan misalkan para calon presiden, keberadaan Pak Jokowi pada periode kedua selanjutnya membutuhkan Profesor Ma'ruf Amin, itu menampilkan identitas. Apakah identitas kelompok, golongan, itu pasti kan? Gak mungkin itu tidak dihilangi. Dan bahkan pada kesempatan nanti, kemarin Bu Megawati ataupun P3, Gus Romi juga menyampaikan mengusul Profesor Nazaruddin Umar. Ini kan identitas lagi. Tapi sebetulnya tidak ada masalah terkait identitas selama selanjutnya tidak menjadikan itu politisir. Bahwa itu digunakan untuk menawarkan publik untuk menang, itu iya.
Tapi bahwa politik identitas di situ tidak diharuskan diartikan yang negatif. Seperti Mas Anies. Politik identitas seperti apa? Ya Mas Anies memang seorang muslim. Mas Anies memang ya mempunyai kelebihan dan kebetulan pada waktu di DKI dia dipilih karena kelebihan itu. Begitu juga Pak Ahok itu juga punya identitas. Maka sebetulnya masing-masing dari kita itu menampilkan heterogenitas yang ada. Bhinneka Tunggal Ika itu identitas yang perlu ditampilkan, tidak harus kemudian menghilangkan identitas kita masing-masing. Dan kalau kita hadirkan, itu sebetulnya akan memperkaya. Ya, mungkin pendapat orang lain berbeda dengan saya, tetapi menurut saya sih identitas itu penting dan tidak harus dijadikan alat untuk mengatakan ini jelek, ini buruk, atau ini bagus, bukan. Tapi bahwa itu identitas yang ya memang sunatullahnya, kodratullahnya. Kita semuanya beridentitas, apakah berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan itu melekat dalam sebuah kehidupan kita. Kalau kita misalkan mempunyai karya, menghasilkan karya terbaik, bisa memberikan sumbangsih untuk negeri ini yang baik, maka what's wrong? Apakah ada yang salah ketika kita dipilih? Tetapi kalau seseorang itu dikit-dikit menampilkan politik identitas, tetapi yang bersangkutan itu adalah politik identitas, ya sebetulnya menurut saya kurang adil untuk berbicara seperti itu. Politik identitas, atau maksudnya identitas itu penting bagi kita bersama, tidak harus dijadikan masalah. Selfie dan foto juga sebetulnya itu hak-hak masing-masing, tetapi biarkan nanti rakyat memilih pada Februari 2024 siapa yang terbaik untuk calon presidennya, calon wakil presidennya, siapa terbaik nanti juga para wakil rakyatnya. Semoga saja rakyat memberikan pilihan yang terbaik untuk masa depan negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.